Kepenuhan, Luhak Tambusai, Luhak Punto, Luhak Rokan, Luhak Tambah. Ibu Rokan Punto itu di rokan kiri, Rambah Kepenuhan Tambusai itu rokan kanan. Jadi sebelum berdiri Rokan Hulugo tahun 99, aku dari Limu Luhak tuh aku jadilah nyorokan dulu. Beda dengan kecamatan. Kalau kecamatan awak 3 boleh ya, 4 boleh, 3 boleh, 8 boleh, 3 boleh. Kecamatan. Boleh. Kalau berdasarkan adatnya, Rokan Hulu itu berdirinya berdasarkan Limu Luhak. Jadi 3 di rokan kanan, 2 di rokan kiri. Luhak itu di rokan kiri tadi itu Luhak Rokan dengan Luhak Punto. Itu lainnya di rokan kiri. Nah, di rokan kanan go Tambusai, Rambah, Kepenuhan. Kalau suku, nah tiap-tiap Luhak itu beda-beda. Kalau sukunya mungkin sama-sama aku tuhnya. Kalau pada prinsipnya sama. Kalau di Kepenuhan ke dari 10 suku. Pimpinan tertinggi di luar Kepenuhan itu dipegang suku Melayu. Kalau di Rambah itu sistem warisan. Bisa putih, bisa ampu, bisa apa, itu beda. Jadi kalau di dalam luar Kepenuhan itu pucuk pimpinan lembaga itu tetap dipegang orang Melayu mulai peralihan dah. Di Kepenuhan kau lain suku di situ kebagi 2, lain namanya Tigu Piak. Tigu Piak, habis itu suku 67, jadi satunya 10. Yang Tigu Piak itu bangsawan, anak ajo-ajo, suku 1. Kalau di Rambah atau di Tambusai itu lainnya suku 50 lah yo. Tapi kalau di Kepenuhan lain suku 50 dah. Lainnya suku 1. Itu disobi uang Tigu Piak. Nah, kalau suku 67 kok dia Melayu, Mai, Muniliang, Ungkui, Kanangkopo, Ampu. Itu suku 67. Itulah ya punya. Yang lain di Tukuan di 2 Kepenuhan kan? Tigo. Pertama Melayu Godang atau Melayu Pasak itu terdiri dari Ompe Indo, apa namanya, Induk Paso, Tanjung Padang Mudik, Tanjung Padang Ili, Kepolu Padang. Itu Ompe Induk Pasak. Ompe Induk itu yang berhak menjadi Datuk Menau Sakti, pimpinan lembaga adat. Habis Melayu Pasak, lain Melayu Tengah. Melayu Tengah Sino, habis itu Melayu Anak Matu. Melayu Anak Matu itu yang ketiga. Jadi kalau Melayu di Kepenuhan ke dia terbagi 3. Punya fungsi. Jadi kalau digambarkan tuh Melayu Pasak atau Melayu Godang tuh itu fungsinya memegang jabatan tungke dengan pucuk suku. Melayu Tengah itu mediator pergantian setiap pucuk suku. Oke kan? Nah, Melayu Anak Matu itu tugas fungsinya menghimpun seluruh Melayu itu. Nah, dalam itu kan menghimpun sekaligus menjadi hakim penentu. Dan jabatan bisa menjabat 2 kali 7 hari menggantikan Datuk. Sebelum Datuk Nau terpilih,
pimpinan suku itu terpilih itu dipegang oleh Melayu Anak Matu. Tentu beko lah sesi-sesi adatnya, pengambilan harta pusaka, penyerahan harta pusaka, itu lain sesinya. Itu makanya lagi waktu 2 kali 7 hari barulah beko dilantik pimpinan baru, barulah nyo bergelar Datuk Menau Sakti, pucuk suku Melayu sekaligus pucuk pimpinan lembaga kerapatan adat di Luhak Kepenuhan, di mana Datuk Menau Sakti itu memimpin di lembaga, sekalinya memimpin dalam suku Melayu sekaligus hanya memimpin lembaga dari Uang Tiga Pihak suku Nan Tujuh, itu termasuk dipimpin oleh Datuk Menau Sakti. Baunya bisa atau enggak di lembaga itu apabila setelah pelantikan itu penyerahan harta pusaka itu kan mulai tombol adatnya. Jadi kalau di Kepenuhan kok Melayu itu umpunnya, kalau bahasa adatnya soai bumpun ayam buinu. Jadi rumpunnya rumpun Melayu, pecahannya itu ada 2 boleh induk, pasak nyompe Melayu Anak Matu, Melayu Tongah, Datuk pecahan dari Melayu Godang, Melayu Panjang yang terdiri di Belak Patian sama Bunga Tanjung, 3 induk situ. Jadi kalau dikumpulkan satunya 2 boleh induk Melayu tuh. Nah, jadi kalau kalian mendalami dalam Melayu Anak Matu, tadi kan dah sebut tugas dan fungsi Melayu Anak Matu itu menghimpun seluruh induk-induk di dalam Melayu. Nah, bukan suku-suku lain masuk tidak, khusus dalam Melayu menghimpun 2 boleh induk yang lain di dalam suku Melayu. Dulu terjadinya apabila terjadi pergantian pimpinan pucuk suku dan tungkek. Nah, itu dihandle langsung oleh Melayu Anak Matu. Itulah gambaran di dalam Melayu Anak Matu tuh. Kalau istilahnya berarti kan ada berapa struktur di dalam Melayu, satu struktur secara kelembagaan adat. Luhak Kepenuhan, ya kan? Habis itu Luhak Tambusai, Luhak Rambah, Rokan, ya kan? Luhak Rokan sampai Koto. Habis itu Luhak Kunto Darussalam. Nah, itu Rokan Hulu. Di dalam Kepenuhan itu suku-sukunya disobrik dulu namanya Tiga Pihak. Tiga Pihak. Habis itu Lei suku Nan Tujuh. Tiga Pihak itu Tiga Pihak itu terdiri dari suku bangsawan. Ini. Habis itu suku anak rajo-rajo. Habis itu suku Soratus. Ke yang Tiga Pihak itu Melayu. Habis itu Melayu Moniliang Pungkui. Kanang Kopu.
Miliang, Pungkui, Kanang Kopuh, Kuai, Kuti, Bono, Ambu. Kompek, Kuai, Kuti, Bono, Ambu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu sebuah itu. Hah? Melayu, Miliang, Pungkui, Kanang Kopuh. Melayu, Mais. Nah, 7 suku. Kalau dulunya ke Lai suku Bisiko, Kunto, Darussalam. Iko disobui Kualu, Saku. Kualu Saku, pertemuan Duo, Sungai Rokan. Siko lai kanya anak sungai ikonya. Iko sungai Duo namanya. Sungai Duo. Jatuhnya di Rokan kanan. No, iko salah. Iko bukan di Rokan kiri, iko di Rokan kanan. Di Mudi iko lai gole. Iko sungai Kualu sungai apa namanya? Sungai Duo. Itu daerah Selombo tuh. Nah, itu kan daerah KPA. Jadi di Rokan kanan tapi du jatuh apa namanya? Iko Sungai Sosah. Sungai Batang Sosah. Tamusai. Jatuhnya ke Batang Lubuh. Rokan kanan. Mudinya Rambah. Jadi kalau dalam sejarah Wantutu, kalau untuk Rokan kanan entah mana dulu Kebenuan, entah mana Tambusai, kan gitu. Cuma itu anak tuan Raja Tambusai itu dulu sebelum wafatnya, ikut anak suangnya dikirimlah ke Rambah, makunya lah gue Rambah. Nah, karena awak berbatasan dengan daerah Tapanuli Selatan, makunya daerah Tangun Dalam, Napita Huta itu ada janji raja. Rambah itu di hulunya, di topi Bukit Barisan Bukit Simalomu itu. Makanya disusunlah kampung-kampung, huta itu kan kampung tuh. Itu adalah suaka politik, pelarian dari Deli Serdang, minta perlindungan ke Raja Tambusai. Dikirimlah uang membek kampung di sepanjang Bukit Simalomu. Artinya anak bukit daripada Bukit Barisan untuk menghadang dari Rao. Pagaruyung, kerajaan Pagaruyung. Sekolah diletakkan Napita Huta tuh, ada janji raja. Kalau Raja Rambah memang asli anak daripada Raja Tambusai. Itu sejarah singkat. Jadi Sungai Rokan kanan, Sungai Rokan kiri. Pertemuannya abiko jatuhnya Lawi nih. Habis pertemuan ikolah model Lawi Kualu Saku, ikolah kone pasang surut Lawi. Pertemuan antara Rokan kiri Rokan kanan disobik Kualu Saku. Apa buktinya? Di pertemuan sebatang pohon mangga yang sebelah kiri masam, sebelah kanan mani. Pohon sumpun, tapi sebelah kirinya masam buahnya, sebelah kanannya mani. Itu kesaktian dari Kualu Saku. Pertemuan Rokan kiri. Mana kalau cituan dulu? Mana yang hebat ilmunya? Kalau hebat ilmu Rokan. Hebat ilmu Kunto. Suku-suku
di Rokan Hulu kok dia dasarnya Sungai Rokan ya. Jadi awak iko serokan kanan, iko sebenarnya hulunya arah ke Tapsel. Kalau rokan kiri, iko hulunya daerah Rao, Pasaman Barat. Jadi yang membatasi awak adalah Bukit Barisan. Di Seborang itu, siko Rao, iko Tapsel. Padang Lawas, Poluta, Padang Lawas Utara. Sekolah. Kalau daerah Pasi, katanya apa nama? Ayange. Paun. Pawan, ini Pawan. Kalau uang kampung situ nyampe Bukit Simalungu kan? Padahal itu sebenarnya Bukit Barisannya. Kok. Iko pun Bukit Barisannya kan ya? Habis Bukit Barisan kok bau jumpu Rao, Kampung Rao, Pasaman Barat. Nah, berarti di Siko Sumatera Barat, Siko Sumatera Utara. Hulu sungai Rokan. Di hulunya Tahanon tuh udah, nah sampai dah. Awak kalau di Sungai Rokan nggak aku sampai baru ya Tangun tuh lah, apa tuh lah. Namanya tuh. Ya itu sobat kalian tuh di dalam pergantian pimpinan suku Melayu semua yang bisa menjadi pucuk suku itu iko ompek Inu atau disobik Melayu Godang atau Melayu Pasak itu induk Paso, Tanjung Padang Mudik, Tanjung Padang Ili, Kepala Padang. Uang lah yang berhak menjadi Tungkek dan Datuk Menau. Cuma baru kalau dilantiknya itu baru golanya Datuk Menau. Kenapa di dalam LKA itu disebut Datuk Menau Sakti? Saktinya itu apabila diserahkan harta pusaka dari pegangan. Pusaka suku namanya. Itu berupa batu ompek buah, kelupak padi segodang cupak. Habis itu aku namanya kok tenawan matu, tenawan lah jadi batu. Habis itu sepasang koi. Sepasang koi itulah koi yang hulunya bola pikanome. Itu untuk pesaku Melayu. Baru bisanya beko siapapun beko wanggo dipilih jadi Datuk Menau. Baru lokek gola sakti itu apabila lah disorakan untuk pesaku itu. Yang megang payung itu siapa, Mak? Itu termasuk dalam akunya tata cara pelaksanaan ini. Itu aku tanya sama kalian, sebenarnya kalian tuh mengenal secara umum Melayu. Suku Melayu kepenuhan itu terbagi oleh tiga. Suku Melayu kepenuhan itu terbagi tiga. Yang pertama Melayu Godang, yang terdiri ompek induk pasak, dan tiga pecahan dan tiga penyebarannya. Itu kok datangnya dari Rokan, kok dari Kunto kok. Melayu Kunto tinggal di Luhak Kepenuhan. Juga Patian tuh. Kalau sejarahnya uang dari aku dunia dari Kunto, tapi menempati wilayah Kepenuhan. Tapi ini uang Melayu yo, berdirilah induknya. Tapi uang kok bernaung di bawah rumpun Melayu yang dipimpin oleh Datuk Menau. Jadi habis Melayu Godang kok, lain Melayu Tongah, Melayu Namatu. Jadi jangan kalian fokus beko di Melayu Namatu tuh, tapi fokus secara umum. Itulah pembagian model-model suku Melayu di Kepenuhan. Habis itu apa kegiatan adatnya? Kegiatan adatnya ada ompek, nikah kawin, tambak kubah, khitan untuk anak laki-laki, bertiri untuk anak perempuan.
Hukum adatnya ada tikam, sia, baka, buang, baka. Kalau disandingkannya dengan agama, itu tadi Al-Quran, hadis, kias, ijma. Cuma dalam pengembangannya itu adat, prinsip adat di kebudayaan itu adat sidolamo, adat siadat, adat diadatkan, dan adat mufakat. Nah, itulah gambaran umum adat istiadat di kebudayaan.